Oke teman-teman, ini untuk settingan yang kemarin ya. Ini bedanya cuma karena pakai CCR aja. Kalau yang kemarin kan potnya cuma 5 ya karena GX4. Nah, kalau yang ini sampai 12 dan ada SFP juga. Cuman yang kita pakai hanya 5 sesuai dengan tutorial yang kemarin teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya ya. Di sini kita akan setting OLT-nya dulu. Jadi kita akan connect ke OLT dulu. Terus kita setting OLT-nya dulu sesuai dengan topologi yang sudah kita bikin di sini ya teman-teman. Sini kita menggunakan VLAN 102 dan 103. 102 untuk hotspot, 103 untuk PPPoE. Oke, langsung saja untuk kita colokkan untuk manajemen, untuk port manajemennya. Oke, di sini saya menggunakan OLT, yaitu pakai SIDATA ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau pakai OLT lain sebenarnya sama aja. Yang penting kita masukin ke manajemen atau konsol atau manajemen. Nanti kita juga akan setting untuk cara remote-nya juga. Jadi tanpa harus kita masuk ke manajemen, tapi kita udah bisa meremote OLT ini. Nanti menggunakan sistem VLAN ya teman-teman. Oke, yang pertama kita harus masukin PC kita. PC kita ini lainnya masuk ke manajemen ya teman-teman. Nah, setelah masuk ke manajemen, saatnya kita untuk setting di OLT-nya, teman-teman. Setelah kita tadi udah nyolokan untuk port manajemennya ke komputer kita, saatnya kita untuk setting IP-nya agar kita terkoneksi dengan OLT. Oke, kita masuk ke PC kita, masuk ke LAN, terus kita setting manual untuk IP 4-nya, frame 4-nya. 192.168.1.10. Ini disamakan dengan NAT dari OLT masing-masing ya, karena setiap OLT itu berbeda-beda. Ini kebetulan untuk si data ini menggunakan 192.168.1.100 untuk defaultnya. Jadi kita untuk IPVC kita menggunakan 110 ya teman-teman. Dan untuk submax-nya kosong, gateway-nya kita pakai 1, terus untuk DNS-nya kita menggunakan default Google aja. Oke, setelah ini kita setting, kita udah bisa meremote OLT kita teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke IP defaultnya si SIDATA 192.168.1.100 ya. Oke, kita udah bisa remote OLT ya. Terus kita masuk ke OLT-nya untuk username-nya root, terus untuk password defaultnya adalah admin. Kita masuk. Oke, untuk tampilan utamanya dari OLTC data itu seperti itu. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah setting untuk VLAN-nya dulu. Kita masuk ke configuration, terus masuk ke VLAN, terus port VLAN. Oke. Yang pertama kita harus setting itu adalah karena saya di sini menggunakan LAN sebagai koneksi untuk ke mikrotik, yaitu di GE001. Kita harus ubah dulu modenya teman-teman. Ini modenya masih mode akses. Kita ubah dulu ke modenya adalah terang. Oke, terus VLAN apa aja yang akan kita lalui, yang akan kita kasih ke GE001 ini. Ini yang tadi udah kita setting di mikrotik. Kita bikin untuk VLAN manajemennya adalah 88, terus untuk VLAN hotspotnya adalah 102, terus untuk VLAN PPOE-nya adalah 103 teman-teman. Oke. Terus di GE001 ini itu akan dilalui ke pon berapa?
Oke, setelah kita setting ya untuk port G1-nya, itu modenya terang dan akan dilewatkan VLAN 88, 102, dan 103, akan diteruskan ke EPON 1 dengan mode terang juga dengan VLAN yang sama, yaitu 88, 102, dan 103. Setelah selesai kita setting di sini, kita akan lanjut untuk di VLAN planning ini. Dari OLTC data ini udah dibikin ya teman-teman untuk VLAN planningnya. Jadi ketika kita setting port VLAN, otomatis di VLAN planning ini udah ada. Kita tinggal kasih nama aja. Untuk VLAN 88 ini untuk apa nih? Kita kasih description, ini untuk manajemen ya, MGNT. Oke. Terus untuk 102 itu tadi untuk hotspot. Terus untuk 103 itu adalah untuk PPPoE. Oke teman-teman, jangan lupa setelah kita setting-setting seperti ini, itu di save ya teman-teman. Biar dia menyimpan settingan kita. Karena nanti kalau nggak di save, ketika OLT mati, bakalan reset ke default lagi. Oke, setelah kita selesai untuk setting di sini, kita masuk ke VLAN if teman-teman. VLAN if ini fungsinya buat apa? Ini yang nanti kedepannya kita bakalan gunakan untuk meremote si OLT ini. Jadi kita bisa meremote OLT ini langsung tanpa harus kita menggunakan atau kita tanpa harus mengonekkan manajemen kita ini ke PC. Kita gunakan VLAN-nya itu VLAN 88 tadi. Oke, yang pertama kita tambahkan add dulu teman-teman. VLAN yang kita gunakan untuk manajemen tadi adalah VLAN 88. Terus untuk modenya adalah static. Oke, kita bikin IP untuk remote-nya teman-teman. 192.168.34 titik. Katakanlah kita bikin 10 lah. Terus untuk subnetnya sama juga. Seperti ini. Terus deskripsinya adalah katakanlah untuk manajemen ya. Manajemen. Confirm. Oke. Terus agar IP atau agar OLT ini bisa diremote, kita harus nambahin gateway-nya dulu teman-teman. Pilih gateway, terus VLAN if 88, kita tambahin gateway-nya 192.168.341 ya, sesuai dengan IP ini. Confirm. Oke, jangan lupa di save. Nah, di sini untuk settingan OLT, settingan dasar itu sudah selesai teman-teman. Sebenarnya banyak banget settingannya seperti permit untuk ONU dan lain-lain, itu banyak banget. Cuman kita di sini bakalan bahas gimana caranya kita mengkonekkan yang kemarin udah kita setting di Mikrotik ke OLT. Oke. Berikutnya kita akan setting untuk VLAN 88 karena kita belum setting VLAN 88 ini di Mikrotik. Jadi kita harus tambahkan VLAN 88 ini di bridge di dalam Mikrotik. Oke, sekarang kita masuk ke Mikrotik teman-teman. Oke, yang kemarin itu kita bikin cuman 102 dan 103 ya. Sekarang kita tambahkan untuk VLAN 88-nya. Masuk ke VLAN. VLAN 88 MGNT. Kita udah ke 88, terus untuk portnya adalah di bridge. Oke. Ini udah masuk untuk VLAN manajemennya. Sekarang kita tambahkan IP-nya sesuai dengan yang sudah kita bikin ini ya teman-teman. Dengan 192.168.3410. Jadi kita tambahkan di IP, terus masuk ke address. Sini kita tambahkan untuk IP tersebut 192.168.34.1/24. Portnya adalah di VLAN 88.
Oke, udah masuk teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita setting untuk VLAN 88 ya, sekarang kita masuk ke OLT-nya. Oke, di OLT kita udah tidak menggunakan sistem manajemen ini ya, karena tadi kita udah setting VLAN 88 di port GE1 ya, sini ya. Nah ini port GE1 nya. Ini masuk ke mikrotik. Bebas teman-teman mau masuk ke port berapa, karena ini kita bridge ya tadi untuk settingannya. Yaitu port 1 boleh, port 2 boleh, port 4-nya juga boleh. Jadi port 2, 3, 4. Untuk port 1 kan uplink ya. Maaf. Jadi ini bebas, karena ini sudah kita bridge. Jadi ini ada VLAN 102, 88, 103 itu semua ada di sini semua, teman. Ada di 3 port ini. Oke. Sekarang kita cek di mikrotik apakah OLT dengan IP 3410 tadi udah masuk ya. Kita cek di ERP, IP ERP. Nah ini udah masuk ya teman-teman. Jadi kita sebenarnya udah bisa ngeremote si OLT tanpa harus menggunakan port management yang tadi ya, tanpa menggunakan port management yang tadi. Oke, kita sekarang pindahkan untuk manajemen. Untuk manajemen yang tadi ada di OLT yang ke PC kita, itu kita pindahkan ke mikrotik ya teman-teman. Kita pindahkan ke mikrotik. Ini kita lepas, terus kita masukkan ke mikrotik di port 5. Karena di port 5 ini sesuai dengan settingan kita kemarin, itu adalah untuk ke PC. Oke, ya kita masukin ke port 5. Terus kita kembali lagi ke mikrotik teman-teman. Oke, kita udah kembali ke mikrotik ya. Kita ubah untuk agar PC kita mendapatkan IP dari mikrotik kita. Yang tadinya kita pakai statik, kita ubah ke yang langsung otomatis dinamik ya. Biar dia dapat IP DHCP lah. Kita dapat IP dari si mikrotik. Nah ini udah dapat ya. Udah connect. Ini udah dapat IP. Oke, sekarang kita tes apakah kita bisa meremote OLT ya dari mikrotik langsung tanpa harus pakai port management tadi. Oke, kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan IP 192.168.34.10. Ini sesuai dengan yang sudah kita bikin ya. Tadi 3410 itu untuk IP OLT di VLAN 88 Management. Oke, kita coba. Oke. Teman-teman kita udah bisa meremote OLT ya tanpa harus menggunakan port management yang terkonek ke PC kita. Kita coba login dengan username root dan untuk admin passwordnya admin. Oke, kita udah bisa masuk sini teman-teman. Oke, untuk berikutnya kita menambahkan ONU ke dalam OLT si data ini. Di sini saya menggunakan ONU merek si data juga. Jadi ini sudah saya tambahkan ya. Ini untuk online-nya 1. Kita masuk ke ONU. Nah ini untuk statusnya sudah online juga. Kita cek detail. Nah ini detailnya juga udah muncul juga. Ya. Ini kelebihan dari OLTC data ini ya. Ini kita bisa langsung mengontrol ONU itu langsung dari OLT langsung. Itu kelebihannya. Cuman harus sama ya. Jadi kalau untuk OLT-nya si data, untuk ONU-nya juga harus si data juga. Jadi kita bisa ngontrol lewat OLT langsung. Ini untuk redaman, redamannya -9 ya. Statusnya online, terus
device-nya apa, ini semua SN-nya udah masuk semua teman-teman, udah masuk semua di sini. Oke, sekarang kita langsung setting aja untuk one profile-nya ya, biar kita bisa biar ONU ini bisa connect ke internet dengan menggunakan VLAN PPOE. Yang pertama kita harus setting untuk PPOE dulu ya, untuk VLAN 103. Kita masuk ke one config. Oke, di sini kita tambahkan untuk VLAN-nya tadi adalah 103, terus modenya adalah PPPoE, terus untuk username dan passwordnya ini yang udah kita bikin kemarin di sini ya, di PPP secret ini ada user 1 dan user 1. Ini kita tambahkan user 1 terus user 1. Kita binding ke line 1, line 2 dan SSID 1 juga, yang 2,4. Kita confirm. Oke. Oke, di sini kita udah mendapatkan IP ya, IP yang diberikan oleh Mikrotik di VLAN 103 untuk PPPoE. Ini udah dapat IP, yaitu IP-nya 192.168.210 ya, sesuai dengan yang kita bikin di Mikrotik. Yaitu di PPP active connection, kita cek ini udah connect sesuai ya dengan IP yang udah kita kasih dengan profile 2 mega. Nah, untuk saat ini kita tes apakah ini udah ada koneksi internetnya atau belum. Oke. Oke, selanjutnya kita lakukan pengetesan. Ini kan udah dapat IP ya, ONU kita udah dapat IP. Terus kita lakukan pengetesan apakah si ONU itu sudah mendapatkan koneksi internet ya. Oke, ini IP-nya. Sekarang kita coba kita connect ke HP. Oke, sudah ada IP saya. Saya akan coba untuk koneksikan. Untuk koneksinya. Oh, tunggu sebentar. Ini akan saya setting dulu untuk wirelessnya karena wirelessnya masih pakai wireless standar. Jadi kita coba setting untuk wirelessnya C data, terus passwordnya 123456778. Confirm. Oke, setelah saya setting untuk wirelessnya ya, kita cari untuk C data. Nah, ini ternyata udah connect ya teman-teman. Udah connect ke si data. Sekarang kita tes untuk koneksinya apakah sesuai dengan profil yang sudah kita bikin, yaitu 2 mega ya teman-teman. Oke, kita tes. Kita pakai speed test. Ya, sesuai teman-teman. Sesuai ya, sudah ada internet untuk VLAN 103 PPOE ini udah berjalan. Ini udah berjalan di sini. Oke, yang selanjutnya kita akan setting untuk hotspotnya. Untuk hotspotnya teman-teman. Nah, untuk hotspotnya kita akan bikin satuan profile lagi untuk VLAN 102. Oke, untuk VLAN 102-nya kita akan bikin di OLT juga, yaitu VLAN 102. Tipenya bridge, terus service tipenya other. Ini untuk SSID 2. Oke, confirm. Oke, setelah kita bikin untuk one 2 atau one profile 2, kita cek di sini untuk SSID untuk hotspot itu adalah hotspot juga. Ini untuk aplikasinya open ya, untuk passwordnya open, jadi nggak ada passwordnya sama sekali.
sekarang kita tes apakah di handphone sudah ada SSID dengan nama hotspot. Coba cek. Nah, ini udah ada teman-teman. Oke, kita coba konekkan. Nah, ini minta masuk ke jaringan. Kita login. Oke. Terus kita login dengan menggunakan user yang sudah kita bikin kemarin. Untuk usernya kemarin kita pakai user 1. Passwordnya juga user 1. Kita coba ya. User 1. User 1. Oke teman-teman, berhasil. Jadi dalam satu jaringan kita ada dua jalur, yaitu jalur PPOE dan jalur VLAN untuk hotspot dalam satu jaringan. Jadi kita tinggal setting di dalam ONU-nya, kita panggil VLAN-nya untuk kita mau pakai VLAN 102 atau 103-nya. Itu sudah dibedakan dalam satu jaringan. Oke, segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar saya bisa membuat tutorial-tutorial yang lain. Atau mungkin teman-teman suruh bikinin tutorial apa, mungkin saya akan bikinin. Oke, terima kasih teman-teman. Salam dari saya.